البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ta'ala wa qala ta'ala fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun anak yatim maka janganlah engkau menghardiknya, janganlah engkau yaitu bersikap kasar kepadanya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun untuk orang yang meminta-minta jangan engkau menghardiknya. Baik. Taqhar makna asalnya adalah apa? Yaitu bersikap memaksa dan betul-betul meruntuhkan, yaitu dominasi dia dan akhirnya malah mendominasi dia, yaitu betul-betul kita mengalahkan anak yatim. Kita ambil faedah tentang makna ini dalam surat Ad-Duha. Ad-Duha ayat berapa ini di sini? 9 sampai 10. Tayyib, ini dia. Allah Ta'ala berfirman, fa'ammal yatima fala taqhar, yaitu jangan engkau bermuamalah dengan jelek kepada anak yatim, dan jangan sampai yaitu hatimu menjadi sempit dikarenakan hubungan dengan anak yatim. Jangan pula engkau menghardiknya, bahkan muliakanlah anak yatim itu, berikan kepada dia apa yang memudahkan bagimu untuk memberikan, dan berbuatlah kepada dia dengan perbuatan yang baik yang engkau sukai. Kalau anakmu itu diperbuat oleh orang lain, yaitu dipergauli oleh orang lain, sebagaimana anak-anak yang kita tinggalkan, kita ingin anak kita dimuliakan, maka hendaknya anak-anak yang ditinggalkan oleh saudara kita kaum muslimin itu juga kita berbuat baik kepadanya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun untuk peminta-minta jangan engkau menghardiknya, yaitu jangan sampai muncul darimu ucapan-ucapan yang menyebabkan dia itu terkasari dengan kata-kata yang ganas, keras, dan akhlak yang buruk. Tapi berikan apa yang memudahkan, apa yang mudah bagimu untuk memberikan, atau engkau tolak dia dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan. Dan masuk di dalam masalah sa'il di sini adalah minta dengan harta atau meminta ilmu. Oleh karena itulah maka seharusnya seorang pengajar dia diperintahkan untuk berakhlak baik kepada para murid. Dan juga mempergauli mereka dengan pemuliaan, dengan kasih sayang. Karena yang demikian itu akan membantu dirinya untuk mencapai apa yang dia inginkan, yaitu penyebaran ilmu, penyebaran sunnah, penyebaran kebenaran, dan seterusnya. Dan juga dalam rangka memuliakan orang yang nanti dia itu akan berusaha menyebarluaskan manfaat kepada para hamba dan kepada negeri-negeri ini. Ini kesimpulan dari Imam As-Sa'di. Jadi hampir sama antara taqhar dengan tanhar, yaitu intinya adalah muamalah yang jelek. Di sini Allah Ta'ala berfirman al-yatim. Al-yatim kalau untuk Bani Adam itu adalah seorang anak yang kehilangan ayah dalam keadaan anak ini belum mencapai akil balik. Dikatakan yatim dari al-yutam, yaitu kehilangan penopang hidup. Penopang hidup kalau untuk manusia adalah sang ayah. Adapun untuk kebanyakan binatang sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mandur di dalam Lisanul Arab adalah ibu. Bahkan kebanyakan ayah dari binatang nggak ambil kisah. Nah, pergi cari wanita yang lain. Wah, itu yang laki-laki, yang perempuan yang penyayang. Maka manusia jangan dia bersikap seperti binatang, meniru binatang. Hendaknya dia sayang kepada istri, sayang kepada anak-anaknya dan seterusnya sesuai dengan yang disyariatkan. Dan juga tidak melampaui batas. Ini masalah yatim. Adapun kalau dia sudah balik maka tidak layak dikatakan dia yatim, tapi dikatakan fakir mungkin, atau istilahnya miskin dan semacam itu. Nggak ada istilah orang datang ke kita usianya 40 tahun dia mengatakan, oh saya anak yatim, kasihan nih saya. Anak yatim usia 40 tahun itu punya anak, bukan anak-anak lagi. Maka untuk anak yatim jangan engkau itu menghardik dia, dan jangan engkau itu yaitu bermuamalah dengan yang jelek. Kenapa? Anak yatim dia penopangnya telah hilang. Seseorang yang penopang hidupnya hilang, seringkali penopang jiwanya juga akan berkurang. Maka kalau jiwanya itu penopangnya berkurang, maka tidak layak untuk kita tambah kesedihan dia dengan dengan perilaku yang buruk, ucapan yang buruk, sikap yang zalim dan sebagainya. Karena ini akan semakin mematahkan hatinya, dan ini adalah dosa besar.
Allah Ta'ala telah berfirman, siapa yang ingat firman Allah Ta'ala? Hadis dulu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, hindarilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya setelah menyebutkan syirik dan sihir adalah apa? Aklu malil yatim, yaitu memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka sebenarnya mereka itu adalah memasukkan ke dalam perut mereka api neraka, yaitu api, dan mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini menunjukkan betapa bahayanya berurusan mendolimi anak yatim. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni uharriju alaika haqqad dha'ifain al yatim wal mar'ah. Ya Allah, sesungguhnya saya menetapkan dosa atas namamu, yaitu apa? Al-uharid maksudnya adalah menghukumi dosa. Tentang apa? Orang yang menyia-nyiakan hak 2 orang yang lemah, yaitu apa? Yaitu anak yatim dan para wanita. Ini menunjukkan bahwasanya yang diperintahkan adalah kita itu untuk berbuat baik kepada mereka. Kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala kalau melarang dari sesuatu, berarti kebalikannya adalah apa? Memerintahkan kita untuk menjalankan lawannya. Manakala Allah melarang kita untuk bermuamalah dengan cara yang buruk kepada anak yatim, berarti kita diperintahkan untuk apa? Untuk berbuat baik kepada mereka, bersikap lembut kepada mereka, mengucapkan kata-kata yang baik, kalau mampu membantu ya membantu, dan seterusnya. Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kemudian apa? Rasulullah SAW, apa itu? Dhamma baina usbu'aihi as-sababah wal wusta. Saya dan anak yatim, saya dan pemikul atau penjamin anak yatim yang mengurusi anak yatim itu seperti 2 jari ini di surga. Lalu Rasulullah menggabungkan antara jari telunjuk dan jari tengah, yaitu apa? Betul-betul apa? Berdekatan, tapi tetap ada jarak antara apa? Ujung jari telunjuk dan ujung jari tengah itu tetap ada jaraknya, tapi menunjukkan kedekatan dan menunjukkan ketinggian derajat. Kemudian wa ammasaila fala tanhar. Adapun kepada peminta-minta jangan engkau menghardiknya, walaupun engkau tolak dengan ucapan yang baik, seperti yang dicontohkan oleh teman-teman kita orang Yaman. Kalau ada pengemis, kalau tidak mampu memberi, maka apa? Kita katakan Allah Karim atau Allah Yaftah Alaik dan yang semacam itu. Allah itu Maha Dermawan, jangan khawatir, Allah akan menolong engkau. Kalau kita tidak mampu, maka ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Dan orang-orang yang dia itu mampu berbuat baik kepada peminta-minta, maka dia dapat pahala. Allah Ta'ala memuji orang-orang yang dia itu akan dijamin masuk surga. Apa itu? Walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang di dalam harta mereka ada hak yang telah diketahui. Dia telah meniatkan, ini untuk sa'il, ini untuk mahrum, ini untuk orang yang meminta, dan ini untuk orang miskin yang dia itu tidak mau meminta. Jadi orang yang meminta kita beri, kita dapat pahala. Walaupun peminta-minta kalau dia tidak berhak meminta maka dia dosa. Tapi seperti yang diamalkan Rasulullah, orang yang meminta Rasulullah kasih. Untuk orang yang tidak meminta, maka dia itu yang lebih berhak untuk apa? Lebih berhak untuk kita muliakan, lebih berhak untuk kita bantu. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi apa ayat yang setelahnya itu lafadznya? Lil fuqara'il ladzina uhsiru fil ardi. Allahul musta'an, ana terlupakan. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ini yang kita inginkan. Engkau mengenali mereka dari sisi apa? Dari tampak bagaimana raut wajah mereka, tetapi mereka tidak mau meminta-minta kepada orang-orang. Ilhafan itu merengek-rengek. Bagaimana kalau meminta tetapi tidak merengek-rengek, tidak memaksa-maksa? Rasulullah telah bersabda, man sa'alan nas wa indahu uqiyah faqad alhaf. Wa indahu ma yu'ashihi aw yughadhihi faqad alhaf. Barang siapa meminta padahal dia memiliki makan siang dan atau memiliki makan malam, berarti dia telah apa? Melakukan ilhaf, yaitu memaksa-maksa. Jadi bukan betul-betul memaksa, tapi apa? Walaupun dia tidak memaksa, tapi dia memiliki makan siang atau makan malam dan tetap dia minta-minta pada orang, ini sebenarnya telah memaksa orang. Intinya di sini adalah apa? Orang yang meminta kita beri kalau kita mampu. Orang yang tidak meminta lebih layak untuk kita beri kalau kita mampu. Kalau memang kita lihat bahwasanya dia itu apa? Dia itu memerlukan. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ya, orang yang tidak kenal mereka menyangka mereka orang kaya. Kenapa? Kata Al-Qurtubi, karena dia tidak minta-minta.
Tetapi apa? Tetapi engkau akan mengetahui keadaan mereka dari apa? Simahum, yaitu raut wajahnya. Walaupun nggak minta, tapi wajahnya nampak dia sedang memikul kesulitan dan sebagainya. Maka orang ini layak untuk dimuliakan, untuk dibantu dan seterusnya. Dan juga apa diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, maka Rasulullah SAW idza su'ila an syai'in lam yaqul la. Rasulullah kalau diminta sesuatu, beliau tidak pernah mengatakan tidak. Jadi selama masih mampu membantu, kita bantu. Dan kita tahu bahwasanya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari siapa? Hudzaifah, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang ma'ruf adalah sedekah. Jadi sedekah tidak selalu berupa harta. Boleh dengan apa? Amar ma'ruf, boleh berupa nahi mungkar, boleh berupa pengajaran, dikasih pengajaran sebagaimana ketika yaitu apa? Ada tabi'in yang diajari oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu bagaimana untuk kita itu membayar hutang walaupun hutangnya itu sebesar gunung Uhud, yaitu apa? Dengan doa ini. Allahumma kfini bihalalika wa aghnini min fadlik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini ternyata apa? Ini adalah sedekah yang besar. Kalau kita ngasih dia uang 1.000, barangkali ternyata hutangnya lebih banyak, ini tidak cukup. Tapi kita ajari dengan zikir tadi, zikir yang sanadnya hasan li ghairi, ternyata ini mampu untuk apa? Membayar seluruh hutang-hutang dia dan bahkan mencukupi dia. Ini adalah sedekah juga. Demikian pula apa? Hiburan ketika dia sedih, demikian pula dukungan ketika dia sedang mendapatkan kebaikan dan sedang maju ke depan. Demikian pula peringatan ketika dia salah. Ini semua adalah sedekah. Baik, dan itu adalah apa? Seluruh amal soleh. Yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi di sini adalah apa? Yaitu kita bersikap tawadhu, bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang lemah, baik dari kalangan peminta-minta ataupun dari kalangan anak yatim dan sebagainya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.